Saya di sini akan mewawancarai adik Lamria yang duduk di bangku SMA. Saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang pertama yaitu adalah, apa saja kendala yang terjadi jika guru memberi tugas yang terlalu banyak pada anak SMA, padahal proses belajarnya melalui cara online? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Yang kendalanya itu jaringan. Pertama, jaringan yang tidak memadai. Ada juga kan, kayak seperti teman saya, ada juga yang tinggal di pedesaan, jadi jaringannya tidak bagus ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, fasilitas Android kurang memadai. Kan nggak semua orang memiliki handphone. Ya. Jadi orang tuanya kan ada orang tuanya yang kurang mampu. Ya. Jadi itulah yang terbatasan yang kedua. Terus yang ketiga, tidak semua pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kita tangkap. Jadi kalau di pembelajaran online ini kan, kalau kita udah terlambat kan nggak bisa kita tangkap. Tidak semua pelajarannya bisa kita mengerti ya. Seperti itu. Jadi yang keempat, waktu yang diberikan oleh guru terlalu cepat. Oh iya. Jadi ketika waktu itu tidak memadai, terkadang kan kalau pagi misalnya ada juga kayak seperti saya, terkadang telat masuk kelas online, jadi kan terlambat mengirim tugas ya. Begitulah kendalanya. Baik, terima kasih. Di sini ada pertanyaan kedua yaitu, apakah dengan proses belajar online para siswa SMA dapat mengerti dengan baik mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Tidak, dikarenakan proses belajar online yang diberikan oleh guru mengenai materi yang telah dijelaskan siswa kurang memahami, diakibatkan oleh terganggunya jaringan. Yang pertama tadi kan terganggunya jaringan dan keterbatasan waktu. Itu. Oke. Baik, kalau begitu yang pertanyaan selanjutnya, apakah para siswa SMA lebih menyukai pemberian tugas secara online atau dengan tatap muka? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Siswa lebih menyukai pemberian tugas tatap muka di kelas dikarenakan seperti saya, memang lebih enak guru itu lebih enak kita menerima tugas cara tatap muka ya. Cara tatap muka dikarenakan nggak terlalu banyak. Kalau kelas online kan terkadang kan guru mau memberikan tugas yang banyak untuk menggantikan pembelajaran yang dilaksanakan itu kan. Kalau yang di online kan kayak terganggu gitu, kayak ada keterbatasan kan, guru kan di sini di antara jarak ya. Jadi keterpisahan jarak gitulah yang membuat. Oke, terima kasih. Dan yang pertanyaan berikutnya yaitu, apakah di setiap mata pelajaran yang pembelajarannya dilakukan secara online, guru selalu memberikan tugas kepada siswa SMA? Oke, baik. Saya akan menjawab, iya, karena proses belajar online pertemuan tatap muka yang dilakukan karena di setiap pembelajaran online guru selalu memberikan tugas. Iya. Sesuai dengan yang pertama tadi kan, karena guru secara online ini, jadi itu menggantikan tugas. Jadi guru selalu memberikan tugas untuk menggantikan setiap mata pelajaran yang terganggu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah pemberian tugas secara online dapat menjadi motivasi dalam belajar bagi siswa SMA? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Memang pemberian tugas memang menjadi motivasi seperti saya.
Kalau di sekolah bisa saja kita asal-asalan, bisa nanti itu kita nengok sama Nyontek kawan, gitu ya, seperti menyontek gitu iya. ya. Tapi kan kalau di pembelajaran online ini kadang kan kawan kan tidak mau memberi tugas. Jadi kan kalau di sekolah mau kadang nyontek sama contekan gitu ya. Kadang pun guru mau nggak peduli gitu soal tugas, tapi kalau di pembelajaran online ini pasti selalu ditanyakan tugas. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Lamia yang telah berpartisipasi untuk menjawab dari beberapa pertanyaan saya. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada adik Intan selaku siswa SMA. Saya akan bertanya mengenai beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang pertama yaitu adalah, apa saja kendala yang terjadi jika guru memberikan tugas yang terlalu banyak pada anak SMA, padahal proses belajarnya melalui secara online? Oke, saya akan menjawab. Yang pertama itu jaringan internet yang tidak bagus. Yang kedua itu fasilitasnya kurang memadai. Yang ketiga itu tidak semuanya orang tua bisa membeli handphone kepada gitu anak muridnya, kepada anaknya, karena tidak semuanya orang tua mampu. Oh ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya itu adalah, apakah dengan proses belajar online, para siswa SMA dapat mengerti dengan baik mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru? Tidak. Bukankah proses belajar online yang diberikan oleh guru itu mengenai materi yang telah dijelaskannya, siswa kurang memahami, diakibatkan oleh terjadinya gangguan internet, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu itu seperti waktunya sudah habis gitu ya? Nah, apakah di setiap mata pelajaran yang pembelajarannya dilakukan secara online, guru selalu memberikan tugas kepada siswa SMA? Iya, guru itu sering mengasih tugas secara online karena situasinya yang sekarang kita tidak bisa tatap muka belajarnya. Karena situasinya tidak bagus. Jadi guru itu mengasih tugas itu secara online, misalnya dari Google Classroom, pokoknya itulah. Atau dari WA gitu ya? Dari WA. Jadi kalian itu selalu dikasih tugas gitu? Iya. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya, apakah pemberian tugas secara online dapat menjadi motivasi dalam belajar bagi siswa SMA? Iya. Kita ini kalau menurut saya motivasi, karena kita itu lebih mandiri menjawabnya, tidak mengandalkan teman. Kita lebih berani menjawab sendiri. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan memulai wawancara saya kepada adik-adik sekalian. Pertanyaan yang pertama, apakah saja kendala yang terjadi jika guru memberi tugas terlalu banyak kepada adik-adik sekalian pada proses belajar yang dilakukan secara online? Kalau kendala yang biasa kami alami selama belajar online yaitu materi atau tugas yang diberikan sulit dipahami. Jadi saat mengerjakan tugas pun kita kurang mengerti sama materinya. Baiklah, baru selanjutnya. Kalau menurut saya Pak, kalau belajar online itu kalau itu dikasih tugas, itu kan dalam sehari ada 3 mata pelajaran. Jadi dalam 3 mata pelajaran itu dikasih batasan waktu dalam mengumpulkan tugas, biasanya sampai jam 8 malam gitu kan Kak, dalam sehari. Jadi kami merasa stres gitu. Menurut kami ada kendala. Baiklah, terima kasih ya. Jika kalian boleh memilih tugas yang diberikan secara online ataupun secara langsung di kelas, yang mana lebih kalian sukai? Coba jelaskan. Pastinya yang kami pilih adalah secara langsung, karena guru dapat memberikan contoh-contoh dari soal tersebut ataupun penjelasan yang lebih efektif dari guru tersebut. Kalau menurut saya kan Kak, lebih baik secara langsung karena kita lebih mengerti dengan materi yang diberikan sebelumnya, dan kita juga bisa berdiskusi sama teman kita di sekolah. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan juga pendapat-pendapat yang telah kalian berikan untuk materi yang kami bawakan ini. Semoga apa yang kalian sampaikan itu bisa menjadi informasi penting bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nama saya Elarista Ginting, kelas 2 SMA Negeri 1 Srikala. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada saudari Elariasta Ginting mengenai tentang pengaruh pemberian pekerjaan rumah atau PR terhadap motivasi belajar siswa. Pertanyaannya yaitu,
Apa saja kendala yang terjadi jika guru memberi tugas yang terlalu banyak pada anak SMA, padahal proses belajar dilakukan secara online? Kendala yang saya hadapi itu banyak, karena jaringan terkadang jaringan itu lelet, jadi tugas-tugas yang sudah saya kerjakan pun terkadang terlambat untuk mengirim ke guru. Dan dalam satu hari itu banyak mata pelajaran yang dihadapi, bahkan 3 mata pelajaran. Dan kendalanya adalah saya setiap mata pelajaran memberi tugas, jadi saya membutuh waktu yang banyak. Ditambah materi yang dipaparkan juga kurang paham karena dalam online, jadi tidak ada sesi-sesinya menjawab yang terlalu menjerumus. Apakah dengan proses belajar online, para siswa SMA dapat mengerti dengan baik mengenai materi yang telah dijelaskan? Bagi saya pribadi itu kurang bisa dimengerti karena tidak bisa diberikan contoh secara langsung, karena kalau dari daring atau online itu kan dari kayak misalnya diketik gitu. Jadi di video pun kan misalnya gurunya ngevideo, tapi kan nggak bisa ngerti, kurang paham, jadi nggak bisa tanya jawab, dan itu memang kurang jelas jika melewati online. Apakah para siswa SMA lebih menyukai pemberian tugas secara online atau dengan tatap muka di kelas? Bagi saya pribadi, saya lebih menyukai sekolah itu dengan tatap muka di kelas, karena lebih menyenangkan, lebih paham, dan lebih bisa aja menanyakan mana-mana materi yang kurang kita ketahui. Apakah di setiap mata pelajaran yang pembelajarannya dilakukan secara online, guru selalu memberikan tugas kepada siswa? Ya, setiap mata pelajaran selalu memberikan tugas yang banyak, dan terkadang menurut saya itu melebihi kapasitas tugas biasanya, karena pada sekolah biasanya guru tidak serajin ini memberi tugas, dan tidak sebanyak ini. Apakah pemberian tugas secara online dapat menjadi motivasi dalam belajar bagi siswa SMA? Menurut saya tidak, karena ini membuat ini tidak memotivasi, karena ini terlalu mengekang waktu siswa. Bella, asal dari SMA Negeri 1 Cidika. Sini saya ingin bertanya kepada saudara Kevin Sinambela, yaitu pertanyaannya, apa saja kendala yang terjadi jika guru memberi tugas yang terlalu banyak pada anak SMA, padahal proses belajar dilakukan secara online? Kendala yang pertama itu yaitu dalam bentuk jaringan. Jika jaringan tidak membaik, mungkin tugas itu akan sulit diterima. Apalagi jika tugas itu diselesaikan dengan jam waktu pelajaran tersebut, tidak memungkinkan untuk siswa agar bisa menjawabnya secara cepat. Apakah dengan proses belajar online, para siswa SMA dapat mengerti dengan baik mengenai materi yang telah dijelaskan? Mungkin jika dengan cara online ini kurang dimengerti, karena dalam bentuk online kita tidak bisa bertanya seperti di sekolah. Jika di sekolah, penjelasannya secara praktik itu memberi kita wawasan yang lebih luas dan dapat untuk mudah dimengerti. Apakah para siswa SMA lebih menyukai pemberian tugas secara online atau dengan tatap muka di kelas? Mungkin kebanyakan siswa lebih memilih pemberian tugas secara online, karena secara online kita lebih mudah menjawab dengan cara mencari di Google dengan cara cepat, karena di Google telah tertera segala jawaban yang diberikan guru. Apa saja kendala yang terjadi jika guru memberi tugas yang terlalu banyak pada anak SMA, padahal proses belajar dilakukan secara online? Pertama, kendalanya adalah pelajaran yang kita tangkap itu tidak terlalu kita tangkap. Yang kedua, jaringan ke kampung kami tidak ada. Yang ketiga, saya tidak memahami tugas dari guru yang diberikan oleh guru. Pertama, jawaban saya sependapat dengan teman saya, yaitu karena jaringannya tidak memadai dan tidak terlalu lancar.
jika kalian boleh memilih, apakah adik-adik yang masih SMA lebih memilih tugas yang diberikan secara online atau secara langsung di kelas? Coba berikan alasannya. Alasannya saya lebih memilih pekerjaan tugas yang diberikan secara langsung. Karena jika saya tidak mengerti, saya bisa dapat menanyakan langsung kepada gurunya. Saya tidak, karena dalam proses pembelajaran saya tidak mengerti hal yang dikatakan dalam proses pembelajaran online. Pilih tugas dari sekolah karena saya dapat bertanya kepada teman saya dapat bertanya kepada guru saya. Yang keempat, apakah di setiap mata pelajaran yang mempelajarinya dilakukan secara online oleh guru selalu memberikan tugas kepada siswa SMA? Tidak setiap mata pelajaran, karena sebagian mata pelajarannya ada yang tidak memberikan tugas. Itu tergantung gurunya agar setiap murid bisa mengurangi beban belajarnya. Iya, karena guru selalu memberikan tugas setiap kami belajar online. Lalu tugas itu diberikan kepada guru sebagai tambahan nilai saya. Yang kelima, yang terakhir ya. Apakah pemberian tugas secara online dapat menjadikan motivasi dalam belajar bagi siswa SMA? Menurut saya tidak, karena bila saya di sekolah saya lebih memahami pembelajaran itu dan teman-teman saya dapat memotivasi saya untuk belajar. Bila mengerjakan di rumah, perasaan saya sangat malas. Bisa menjadi motivasi saya, karena jika saya belajar online, pastinya saya belajar di rumah. Saya dapat bimbingan dari orang tua yang akan menjadi memotivasi saya agar mengerjakan tugas itu. Waktu dan pendapat dari adik-adik sekalian. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai adik Elvi Banurea yang dulu di bangku SMA. Saya akan bertanya tentang pengaruh pembelajaran tugas secara daring terhadap motivasi belajar siswa SMA. Kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa saja kendala yang terjadi jika guru memberikan tugas yang terlalu banyak pada anak SMA, padahal proses belajar dilakukan secara online? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Jawaban yang pertama, ketidakpahaman kami atas materi-materi yang diberikan para guru karena pelajarannya melalui online, sehingga proses pengerjaan tugasnya sulit kami lakukan. Baiklah, pertanyaan yang kedua, apakah dengan proses belajar online, para siswa SMA dapat mengerti dengan baik mengenai materi yang dijelaskan? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena para guru menjelaskan dari materi tersebut saja secara singkat. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah para siswa SMA lebih menyukai tugas secara online atau dengan bertatap muka di kelas? Tentu, saya lebih menyukai pemberian tugas secara bertatap muka. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 4. Apakah di setiap mata pelajaran yang dilakukan secara online, guru selalu memberikan tugas kepada siswa SMA? Untuk pemberian tugas secara online, guru tidak terlalu sering memberikan tugas. Baik, pertanyaan terakhir. Apakah pemberian tugas secara online dapat menjadi motivasi belajar bagi siswa SMA? Menurut saya, pemberian tugas secara online dapat menjadi motivasi bagi kami karena kami dapat mempelajari materi lebih luas dengan mengakses pelajaran dari internet jika ada materi yang belum kami pahami. Sekian wawancara kami, terima kasih.